Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Nurihwan dari kelas 9D, absen 26, akan menjelaskan tentang olahraga tolak peluru. Pertama-tama, apa sih pengertian olahraga tolak peluru ini? Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, karena tidak membutuhkan area pendaratan yang luas. Tolak peluru bisa dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Meski terlihat mudah dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga berat yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada dua faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Sekarang kita sudah tahu apa itu olahraga tolak peluru. Nah, apa sih sejarahnya? Tolak peluru atau yang dikenal dengan the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya dan kemudian di pertandingan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian, pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu, kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam seperti sekarang. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauhnya. Nah, di Indonesia sendiri mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintah kolonial Belanda yang memasukkannya dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun, tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsawan Belanda sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga itu. Semua orang bisa memainkan olahraga lempar peluru ini, tetapi perlu diketahui ada teknik-teknik yang harus dipelajari sebelum kita bisa menolak peluru. Sekarang, teknik tolak peluru. Yang pertama ada teknik memegang peluru. Letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk meletakkan peluru, letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Rapatkan jari jemari yang kedua di teknik kedua, termasuk kelingking, dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari, tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan kecil. Sekarang, teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, kita harus memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan atau tangan dominan untuk yang dianjurkan. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangkah. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu. Miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Yang ketiga, teknik menolaknya. Yang pertama, persiapan tolak peluru, lalu gerakan tubuhnya, dan yang terakhir, akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan, dan pandangan tetap fokus. Kita sudah tahu cara melemparkan bola peluru, namun
di mana kita memainkan olahraga ini dan bola apa yang sesuai untuk kita mainkan. Lapangan tolak peluru. Di antara ini adalah ketentuan dari lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Sekarang, jenis-jenis bola tolak peluru. Di sini ketentuannya antara lain peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintesis atau polivinil. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan yang dilakukan di outdoor. Ketentuan untuk berat peluru antara lain sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Jadi itu saja, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warning, nigga detected. Warning, nigga detected. Warning, nigga detected. Warning, nigga detected. Warning, nigga detected.